Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Tambunan dengan NIM 11S23032. Saya dari Prodi Informatika. Jadi saya di sini ingin membuat video tentang kode di praktikum kedua yang berjudul Studi Kasus Java Dasar dalam kurung menengah. Adapun laporannya di sini yang tersedia yaitu capaian dan ringkasan pemahaman. Di sini ada menyelesaikan SK1, SK2, SK3, dan compile. Selanjutnya ada foto praktikan. Di sini saya bersama teman satu kelompok saya, ada Paul Menurung dan Christos Tua Menatap Pasar Ribu. Selanjutnya untuk penilaian observasi, di sini saya menilai untuk diri saya sendiri dan ini untuk rekan kerja saya yaitu Christo Pasar Ribu dan Paul Menurung. Untuk laporan aktivitas praktikum sendiri, kita langsung saja ke code-nya. Baiklah, di sini SK1 11S23032 Java. Jadi di sini kita ingin mencari palindrom dari input yang dimasukkan si pengguna. Jadi kita di sini awalnya kita langsung buat metode mainnya. Di sini kita buat scanner dengan nama scanner to scan, objeknya to scan. Di sini kita untuk meminta input dari si pengguna untuk memasukkan berapa total kata yang ingin eh, nanti diinput. Nah, di sini ada string array list kata. Jadi di sini ada ini untuk menyimpan palindrom dan indeks kata-kata yang membentuk palindrom tersebut. Misalnya ada list output. Ini sebuah array list yang menyimpan urutan palindrom yang ditemukan. Jadi ini digunakan untuk urutan output atau ini list kata ini. Jadi di sini kita ingin membuat sebuah list kata. Untuk for ini kita ingin menginput kata apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam list. Ini scan close untuk menutup objek scan-nya. Selanjutnya di sini ada map string. Jadi di sini ingin kita mencari kombinasi dari si palindrom itu. Jadi program ini akan memeriksa kombinasi dua kata dari daftar kata yang dimasukkan. Dari sini ada map string atau palindrom ini untuk menyimpan palindrom dengan indeks yang terbaru. Nah, tentunya untuk menyimpan urutan hasilnya itu kita pakai list di sini string, list output, new array list. Nya ada set string, set palindrom, ini harus set. Ini untuk set agar tidak palindrom itu tidak ada yang berulang gitu. Tentunya kita ingin mencari kombinasi palindrom. Di sini ada for integer A. Integer A itu di sini untuk loopingannya itu untuk memeriksa sebuah kombinasi dari dua kata yang berbeda dari daftar list kata. Jadi setelah si pengguna itu memasukkan input beberapa kata, jadi dia akan diperiksa kombinasinya. Selanjutnya ada for integer B sama dengan 0, B lebih kecil dari total kata, B berincrement. Nah, di sini gabungan dari kata pada indeks A dan B dibalik lalu dicek apakah hasil gabungan tersebut adalah palindrom. Jadi di sini ada kondisi di mana jika A tidak sama dengan B, string eh, kata-kata dari daftar itu akan digabungkan. Sebenarnya ada membalikkan gabungan untuk cek palindrom. Kita pakai string builder, ada nama ininya, metodenya terbalik kombinasi sama dengan kita membuat objek baru itu string builder. Ini kita buat reverse untuk membalikkan stringnya. Jadi agar dia bisa digabung gitu.
Nah, ada kondisi if kombinasi kata equals eh, terbalik ini untuk mengecek apakah gabungan kata adalah apa palindrom. Ini ada string indeks pasangan. Eh, di sini untuk formatnya, format si pasangan dari palindromnya. Nah, di sini kita cek lagi apakah palindrom ini sudah ada gitu. Jadi if that palindrome contains kombinasi kata integer, posisi lama sama dengan list output. Nah, di sini ada kombinasi kata. Ini untuk palindromnya jika sudah ada, dia akan diupdate dengan pasangan indeks terbaru. Nah, untuk list output, di sini untuk menghapus sementara entry lama untuk menghindari duplikasi. L set palindrom ini untuk menambahkan ke set jika palindrom itu belum ada, tidak akan ditambahkan. Di sini kita pakai add. Nah, setelah kita dari konten ini tadi, kita simpan pasangan itu ke indeks string terbaru. Jadi ini ada namanya indeks pasangan. Jadi akan kita simpan ke sini. Hanya untuk setelah kita simpan, kita akan menambahkan dia ke list output. Jadi kita buat list output titik add kombinasi kata. Ini kombinasi kata ini yang sudah di proses tadi ya sudah menjadi palindrom. Ini kita panggil fungsi untuk mencetak palindrom yang sudah kita tambahkan tadi ke list output. Tentunya untuk mencetak palindromnya di sini kita pakai public private static void cetak palindrom. Nah, jadi di sini itu untuk menampilkan palindrom di mana metode ini mencetak yang dari list output beserta indeks pasangan kata yang menyusunnya. Jika tidak ada palindrom ditemukan, akan dicetak ini, akan dicetak tidak terdapat palindrom. Nah, kita lihat code-nya. Di sini untuk loopingannya ini untuk menampilkan si hasil yang terdapat di list output tadi. Di sini ada for string palindrom list output looping untuk menampilkan hasil. Eh, Sini ada if palindrom tidak sama dengan nol. Jadi ini kita ngecek apakah entry-nya itu tidak kosong. If palindrom ditemukan palindrom akan dicetaklah si palindrom yang sudah tadi di list output tadi. Nah, di sini ditemukan palindrom sama dengan true. Jadi kok palindromnya itu ada akan diubah variabelnya menjadi true gitu. Jadi ini kita print si printlen nomor eh, peta palindrom, get palindrom, palindrom. Itu ditemukan palindrom. Nah, ini tiga tadi tidak terdapat palindrom. Nah, untuk demo dari code ini, nah awalnya di sini kita minta si pengguna menginput berapa angka yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan tiga jumlah, tiga angka. Pa, up, nah. Nah, jadi di sini di untuk outputnya itu akan muncul daftar palindrom itu paap dan apa. Nah, bagaimana jika kita buat dia tidak mempunyai
kata yang bisa dibaca dari depan dan belakang. Ketiga, misalnya ta, il. Nah, akan eh, outputnya itu tidak terdapat palindrom. Nah, demikianlah penjelasan dari SK1. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke SK2. Nah, di sini kita ingin program ini untuk melihat posisi ya dari titik X dan Y. Baiklah, di sini awalnya ada import java.util.bintang ini. Kita ingin mengimport dari paket java.util. Ini ada kelasnya itu SK2 plus S23032. Langsung saja di sini ada metode mainnya. Nah, di sini kita buat objek scannernya, kita ingin meminta inputan nanti dari si pengguna. Jadi di sini scanner new scanner, nama scanner itu scan. Nah, di sini ada integer n ini untuk meminta si pengguna itu eh, menginput jumlah elemen dari si array yang ingin nanti dimunculkan gitu. Nanti akan disimpan namanya n setelah nama jumlah elemen array. Misalnya kita ingin membuat array dengan panjang sesuai dengan input si pengguna. Ini ada integer array menggunakan yang integer n. Nah, selanjutnya kita ingin meminta pengguna memasukkan elemen dari si array itu. Apa saja isi dari si array itu. Nah, di sini ada loopingan itu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Nah, di sini array i yang akan diinput si pengguna sama dengan kita masukkan objek scannernya, x integer akan muncul di si array. Nah, selanjutnya di sini ada posisi awal. Ini integer x sama dengan 0. Jadi kalau kita inisiasikan dia x itu sama dengan 0 dan si y sama dengan 0. Jadi ini 0,0 ini titik. Ini akan disimpan dalam variabel x dan y. Jadi ini mewakili koordinat di mana program yang akan ini yang akan kita buat ini bergerak gitu. Dia awalnya di 0,0 gitu. Ini ada set string. Nah, di sini kita menggunakan hash set di mana kita ini untuk menyimpan semua posisi yang sudah dikunjungi gitu. Jadi set ini kita pilih karena bisa menyimpan elemen unik sehingga memudahkan pengecekan gitu ya. Memudahkan pengecekan apakah posisi ini sudah pernah dikunjungi atau belum. Nah, selanjutnya di sini ada list string posisi berpotongan. Jadi sini untuk kita simpan dulu semua posisi yang berpotongan. Nah, jadi tiap berpotongan itu akan disimpan di posisi berpotongan ini. Nah, di sini ada posisi dikunjungi ini untuk menambahkan langsung ke dalam posisi dikunjungi karena adalah posisi yang pertama dikunjungi. Jadi si posisi awal ini si 0,0 ini akan langsung ditambahkan ke sini posisi dikunjungi. Ini yang ada kita membuat variabel untuk mengatur arah pergerakan. Nah, di mana arah pergerakan ini sesuai dengan jarum jamnya atas, kanan, bawah, kiri gitu. Nah, di sini ada integer arah sama dengan 0, kita inisialisasikan jadi 0. Ini untuk menentukan arah pergerakan. Nilai 0 ini artinya bergerak ke atas gitu. Jadi arah ini akan berubah searah jarum jam seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Setelah setiap angka pada array yang diinput tadi diikuti. Hanya ada integer array dx. eh, ini untuk pergerakan si x-nya atas, kanan, bawah, kiri. Nah, di sini kita untuk menentukan perubahan pada koordinat si x ya berdasarkan arah. Jika program bergerak ke kanan, arahnya sama dengan 1. X bertambah 1. Jika bergerak ke kiri, arahnya itu sama dengan 3. X berkurang 1. Begitu juga dengan Y. Nah, di sini ada boolean ya. Di sini first intersection at origin, variabel tambahan ya. Nah, jadi ini kita ini mencatat apakah posisi awal itu akan berpotongan saat pertama kali kembali ke titik asal. Jadi ini bisa membantu kita ya. First interaction at origin ini bisa membantu kita untuk mengabaikan perpotongan pertama. Jadi agar dia tidak dicatat dua kali. Nah, untuk proses pergerakan itu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari array panjang arraynya, i berincrement. Nah, jadi di sini ini loop ini akan menggerakkan program ya dari arah yang sesuai. Ini ada for integer langkah sama dengan 0, langkah lebih kecil dari array yang sudah ada, jadi langkah itu ditambah jadi increment. Nah, jadi di sini misalnya itu array kita itu 3, bernilai 3. Nah, jadi program ini akan bergerak 3 langkah dalam arah yang ditentukan oleh variabel arah yang ini akan ditentukan dia. Apakah X-nya ke arah mana, Y-nya ke arah mana. Sehingga di sini ada string perpisahan. Jadi ini untuk menentukan eh, di mana sekarang posisi si X dan Y itu. Nah, dan ini kalau kita menentukan posisi saat ini untuk si X dan Y-nya, kita cek itu. Jika posisinya ini sudah pernah dikunjungi, kita buat kondisi if else yang dimana ini bersarang ya. Nah, jadi di sini ada if posisi dikunjungi. Nah, jadi di sini kita periksa di sini. Posisi ini sudah pernah dikunjungi sebelumnya dengan mengecek posisi tersebut dalam posisi kunjungi. Jadi di dalam ini kita cek karena kan tadi semua inputan itu sudah ada, semua poin-poinnya itu titik-titiknya itu sudah disimpan di posisi kunjungi. Jadi kali ini kita cek ya, jika posisi adalah 0,0, nah di sini kita buat sebuah kondisional lagi. Jika x-nya 0, y-nya 0, nah berarti kita akan abaikan perpotongan pertama di 0,0. Kita pakai continue. Nah, selanjutnya untuk kondisi selanjutnya ada if posisi berpotongan contents ini untuk jika posisi yang dikunjungi itu sudah pernah dikunjungi sebelumnya selain 0,0 karena itu awal dari titik koordinat x, y. Nah, program akan mencatatnya dalam daftar posisi berpotongan. Jadi posisi yang setiap titik yang berpotongan itu akan dimasukkan ke dalam posisi berpotongan ini. Nah, jika tidak, hmm, akan ditambahkan posisi ke dalam set. Jadi posisi di sini, posisi sekarang. Dia akan masuk ke posisi berpotongan. Artinya untuk ganti arah, berputar ke arah jarum jam. Jadi ini untuk dia bisa berputar ke arah jarum jam. Nah, jadi di sini setelah kita menyelesaikan pergerakannya dalam satu arah pergerakan diubah secara jarum jam. Nilai arah itu akan berubah dari 0 ke 1, lalu ke 2, dan seterusnya sampai seperti jarum jam atas, kanan, bawah, kiri. Ini untuk output dari posisi ini uh, kita buat sistem outprint posisi terakhir, jadi ini akan muncul nanti posisi-posisi yang
Ini terakhir gitu. Nanti untuk posisi perpotongannya, di sini eh, sistem out dan posisi perpotongan. Jadi ini untuk mencari perpotongan kita panggil di sini posisi perpotongannya karena sudah disimpan tadi di sini pakai dot size. Sistem out dan jadi akan keluar nanti di sini posisi perpotongan yang sudah di input tadi. Kan tadi kita input jika di perpotongan akan kita ya, kita cetak di sini. Scanner close untuk menutup eh, scanner kita, objek scanner kita. Nah, jadi di sini untuk demonya akan kita buat ya. Di sini untuk demonya itu kita buat di sini. Kita buat compile dulu, Java, kita sesuaikan nama filenya SK2. Nah, kalau bisa kita buat Java SK1 dan SK2 untuk Java. Nah, di sini kita minta berapa array berapa elemen yang akan kita buat tiga. Nah, selanjutnya kita masukkan eh, isi dari array itu ya satu, dua, hingga tiga. Nah, kita akan posisi terakhir 2,2, jadi posisi berkurangnya tidak ada ini, tidak berpotongan. Nah, sekian penjelasan dari SK2 saya. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya akan kita lanjut ke SK3. Nah, di sini kita awalnya itu nama public class SK3 11F23032 sesuai dengan nama filenya. Nah, di sini ada public static void main untuk method mainnya. Kita buat objek scan untuk meminta input dari pengguna. Ini untuk membaca jumlah elemen yang contoh itu integer n, jadi akan disimpan ke dalam n. Jadi ini berapa banyak yang ini kita buat berapa elemen. Dan untuk membaca array string itu ini kita untuk meminta input dari si pengguna apa aja isi dari array itu. Ada kita pakai string array, name string for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus di array i itu sama dengan scan next line, menentukan elemen yang merupakan penggabungan. Di sini list string concatenated string. Nah, jadi apa itu list string itu? Jadi di sini itu list string itu adalah list untuk menyimpan elemen-elemen yang dianggap hmm, yang dianggap yang dianggap sebagai hasil penggabungan dari elemen lain dalam array. Nah, di sini itu di sini itu baik kita lanjut sampai list string. Dari sini untuk kita menentukan elemen yang merupakan penggabungan. Dan untuk for integer i sama dengan 0. Nah, jadi di sini itu loopingan untuk melakukan iterasi apakah semua elemen dalam array itu. Jadi pada setiap iterasi elemen array i disimpan dalam QRange ini. Nah, jadi untuk setiap elemen itu ada program itu memanggil fungsi creation untuk memeriksa apakah elemen tersebut bisa dibentuk dari penggabungan elemen-elemen lain dalam array. Nah, di sini jika dia true, elemen tersebut ditambahkan ke dalam concatenated string. Di sini dia akan ditambahkan ke sini jika true. Ini untuk menampilkan hasil di sini ada system out string. Nah, jadi di sini kita buat dulu awalnya daftar string penggabungan. Nah, jika di sini jika penggabungannya itu kan sini untuk penggabungannya. Nah, jika penggabungannya itu kosong, nah,
maka tidak terdapat string penggabungan. Else, jika itu ada, di sini ada loopingan for integer i lebih kecil dari 0, i lebih kecil dari penggabungan itu, size dari penggabungan itu, maka akan di print si penggabungan itu. Nah, di sini kita akan cek apakah elemen dari penggabungan dari elemen lain dalam array. Jadi kita cek elemen itu, dia penggabungan enggak dari elemen lain dalam sebuah array yang telah kita input tadi. Nah, di sini kita pakai boolean, private static boolean, is concatenation. Nah, di sini kita buat string target, string array. Maaf. Nah, di sini ada kita pakai lagi set string. Nah, jadi set string ini kita kita gunakan untuk kita mudah dalam pengecekan eh, apakah sebuah string ada dalam koleksi karena akses dua elemen dalam set itu lebih cepat dibanding array biasa. Nah, ini pakai object set. Jadi sini kita buat lagi set remove. Jadi ini menghapus elemen target dari set. Nah, selanjutnya kita gunakan rekursi untuk mengecek apakah target bisa dibentuk dari kombinasi elemen lain. Jadi kita buat return conform. Jadi ini kita panggil ini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan rekursi. Jadi apakah si target ini bisa dibentuk dari elemen-elemen dalam chat gitu. Selanjutnya kita membuat fungsi rekursif untuk mengecek apakah target bisa dibentuk dari kombinasi string dalam chat. Ini ada private static boolean conform. Di sini untuk fungsi rekursif yang digunakan untuk kita periksa targetnya. Nah, di sini ada kondisional if yang sekarang if set contains target return to true. Nah, untuk loopingannya di sini, nah, dari sini kita bagi dulu dia jadi dua bagian, prefix dan suffix. Nah, setelah kita bagi menjadi dua bagian, jadi loop ini menggerakkan indeks i dari satu hingga akhir string untuk memecahkan target menjadi semua kemungkinan kombinasi awal prefix dan sisa string. Jadi ini adalah kombinasi awal dan ini adalah sisa string, sisa suffix. Nah, setelah itu ada eh, jika prefix ini ada dalam set ini, prefix ini, program ini akan memanggil kembali fungsi conform untuk memeriksa apakah suffix juga bisa dibentuk dari elemen-elemen dalam set. Nah, jika keduanya prefix dan suffix ini dapat dibentuk dari elemen dalam set, nah maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Nah, jadi ini akan return true itu jika si prefix dan suffix set bersama itu bisa membentuk kombinasi si target. Nah, jika tidak akan return false. Bila sekian penjelasan code-nya untuk demonya, coba di sini compile program dulu. Java, coba nama filenya SK3, SK3, SK3. Nah, setelah bisa kita compile, kita panggil Java run dia. Nah, di sini tadi kita awalnya kan diminta untuk memasukkan berapa isi dari array string yang ingin kita cari penggabungannya. Misalnya kita buat 5. Nah, kita akan masukkan 5 elemen. Berarti dia misalnya PDO, Dastro, 1, 2, aku suka. Terus kita buat aku suka Dastro, Dastro. Nah, jadi akan dia tidak terdapat string penggabungan. Jadi bagaimana dia akan terdapat? Kita buat sini dulu, kita buat 5. Nah, di sini PWO plus pro di pro
ini belajar. Belajar. Oke. Nah, di sini akan keluar di daftar penggabungan itu. String penggabungan itu belajar min min garis penghubung dan true. Karena sini kita buat jadi jika ada tiga gabungan gitu kan misalnya ini. Jadi gabungan dari input dan data maka akan keluar string penggabungan. Baiklah, sekian penjelasan video pertemuan dua dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.